Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa sekalipun hanya sekedar bertutur kata, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, mohon izin untuk bisa menyampaikan bagian tema salah satu intisari dari buku Tanya Jawab Agama bagian 1, yakni dengan tema sholat duhur apakah bisa sebagai gantinya sholat Jumat. Ketika ada yang bertanya apakah benar sholat zuhur sebagai ganti ketika seseorang berhalangan melakukan sholat Jumat, maka ketika berhadapan dengan pertanyaan demikian, kita kembalikan lagi pada hukum asal, karena sebelum diwajibkannya adanya sholat Jumat, maka sholat zuhurlah yang diwajibkan. Berdasarkan ayat 78 surat Al-Isra, setiap tergelincir matahari kita diwajibkan untuk melakukan sholat. Di sini dimaksudkan adalah waktu sholat zuhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya, dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Lanjutnya, perincian waktu tentang sholat ini ditentukan antara lain dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi dari Jabir, yang maknanya adalah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril di waktu duhur, lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, bangunlah bersembahyang." Maka Nabi pun mengerjakan sholat duhur di ketika telah tergelincir matahari. Kemudian Jibril datang pula kepada Nabi di kala asar, lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, bangunlah untuk bersembahyang." Maka Nabi pun sholat asar ketika telah menjadi bayangan sesuatu sama panjang dengannya. Ketika kita berdiri dan bayangan kita itu sama dengan tinggi badan kita, itu berarti waktunya sholat asar. Sesudah itu Jibril datang lagi kepada Rasulullah di waktu maghrib, lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, bangunlah, sembayanglah." Maka Nabi pun mengerjakan sholat maghrib ketika telah terbenam matahari. Kemudian datang lagi Jibril ketika waktu isya, lalu berkata, "Wahai Muhammad, bangunlah, lalu sembayanglah." Maka Nabi pun sholat di ketika telah hilang syafaq yang merah. Kemudian Jibril datang di waktu subuh, lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, bangunlah bersembahyang." Maka Nabi pun mengerjakan sholat subuh dikala telah bersinar fajar. Pada keesokan harinya datang lagi Jibril pada waktu duhur, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, "Bangunlah dan sembayanglah, wahai Muhammad." Maka Nabi pun sholat zuhur di ketika telah jadi bayangan sesuatu sepertinya. Di waktu asar kembali lagi, "Wahai Muhammad, bangunlah dan sembayanglah." Maka Nabi pun sholat asar di ketika bayangan sesuatu telah 2 kali sepanjangnya. Di waktu maghrib datang juga Jibril lalu menyuruh Nabi Muhammad bersembahyang. Maka Nabi pun sholat di waktu matahari telah terbenam. Kemudian datang lagi sewaktu isya lalu menyuruh Nabi bersembahyang. Maka Nabi pun sholat ketika telah lewat sedikit separuh malam, ketika telah lewat sepertiga malam. Kemudian datang lagi waktu subuh, lalu menyuruh Nabi bersembahyang. Maka Nabi pun sholat di ketika telah terang sinar matahari pagi. Baik, sesudah itu Jibril berkata, di antara 2 waktu ini adalah waktu masing-masing sholat.
Seperti kita ketahui, ayat 8 surat Al-Isra adalah surat Makkiyah, sebagaimana telah diterangkan pula dalam firman Allah yang dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditetapkan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Demikian penjelasannya dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.